Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kasih Tuhan bagi kami, atas segala anugerah Tuhan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami masih bisa bernafas, masih bisa bangun dari tidur kami. Semua itu karena kebaikan Tuhan, dan pagi hari ini kami mau mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu memberi kekuatan bagi kami, memberikan petunjuk bagi kami, sehingga kami tidak salah melangkah, dan kiranya Tuhan juga terus memberikan hikmat agar kami mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu mengendalikan tindakan kita. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tak terhitung banyaknya kita membuat kesalahan-kesalahan fatal dalam hidup yang kita jalani ini, oleh karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh pikiran kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa hal ini negatif dan bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab tindakan kita adalah buah dari hasil dari sesuatu yang kita pikirkan. Karena itu dalam aspek tindakan ini pun penting sekali bagi kita untuk memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan sebagai pengendali penuh setiap tindakan kita. Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan sendiri sulit bagi kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab tubuh dan tabiat dosa cenderung menarik kita untuk melakukan tindakan yang semata-mata memuaskan keinginan daging. Padahal keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Itu terdapat dalam Galatia 5 ayat 17. Namun bila kita mau tunduk kepada Roh Kudus, kita akan dipimpinnya kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, selaras dengan pikiran, perasaan, dan hati Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hidup Kristiani bukan soal apakah kita mampu atau tidak, melainkan apakah kita mau atau tidak. Karena kalau kita mau, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. 2 Korintus 1 ayat 10a. Artinya, selama kita mau dan siap melakukan firman Tuhan, maka Kristus melalui Roh Kudus akan memampukan, menguatkan, dan menyempurnakan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman Kristen dan merupakan harga mati, sebab ada tertulis, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Itu terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dan 1 Tesalonika 4 ayat 7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat hidup dalam kekudusan jika kita mau menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami selalu mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dan biarlah keinginan Tuhan saja yang selalu kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, seringkali kami melakukan hal-hal yang menurut kami baik dalam pikiran kami sendiri. Kadang-kadang kami tidak melibatkan Tuhan dalam melakukan tindakan-tindakan yang kami lakukan dalam keputusan-keputusan kami.
Biarlah melalui firman Tuhan ini kami terus-menerus diubahkan, dan kami mau supaya Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.